Salam sehat untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi bab 8, yaitu tentang radiasi benda hitam. Kelompok 2 beranggota Hagai, Salita, Yunifa, Mikael, Christine, dan Femas. Teori radiasi benda hitam. Pernahkah kalian memakai pakaian hitam di siang hari yang panas? Jika pernah, bagaimana rasanya? Pasti sangat panas. Mengapa? Ini karena warna hitam menyerap semua cahaya atau sinar yang jatuh mengenai hingga benda tersebut menjadi panas. Inilah yang disebut radiasi benda hitam. Benda hitam? Benda hitam didefinisikan sebagai benda yang menyerap semua radiasi yang datang padanya. Memiliki nilai penyerapan radiasi besar dan nilai emisivitas adalah 1 atau disebut dengan E sama dengan 1. Hukum Stefan Boltzmann. Joseph Stefan melakukan eksperimen untuk mengetahui karakter universal dari radiasi benda hitam. Ia menemukan bahwa daya total persatuan luas yang dipancarkan pada semua frekuensi oleh suatu benda hitam panas adalah sebanding dengan pangkat 4 dari suhu mutlaknya, sehingga dapat dirumuskan. Rumus intensitas adalah I total sama dengan E dikali sigma dikali T pangkat 4 sama dengan P per A, dan untuk mencari rumus daya pancar adalah P sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4. Ketetapan Stefan Boltzmann sigma sama dengan 5,67 dikali 10 pangkat 8 Wm pangkat min 2 K pangkat min 4. Dengan keterangan P merupakan daya radiasi dengan satuan J per S atau Watt, I merupakan intensitas radiasi panas benda hitam atau satuannya adalah W per M pangkat 2, T sama dengan suhu mutlak atau satuannya adalah K, E merupakan koefisien emisivitas bahan, sigma merupakan tetapan Boltzmann, A merupakan luas permukaan benda atau satuannya adalah M pangkat 2. Contoh soal. Benda hitam sempurna mempunyai luas permukaan 2M pangkat 2 dengan suhu 1000 K. Tentukan daya yang dipancarkan setiap sekon. Di sini kita buat diketahui A sama dengan 2M pangkat 2, suhu atau T sama dengan 1000 K, dan yang ditanya adalah daya yang dipancarkan setiap sekon. Maka yang ditanya adalah P. Kita jawab P, kita masukkan rumusnya, P sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4. Kita masukkan E adalah 1, sigmanya adalah 5,67 kali 10 pangkat 8, A nya sama dengan 2M pangkat 2, suhunya atau T sama dengan 1000 K pangkat 4. Maka kita dapat hasilnya adalah 11,34 dikali 10 pangkat 4 J per S. Hukum pergeseran Wien. Kelemahan dari teori ini yaitu tidak dapat digunakan untuk seluruh bagian spektrum atau tidak cocok untuk panjang gelombang panjang. Jika suatu benda meradiasikan kalor pada temperatur tinggi atau maksimum, puncak spektrum radiasi akan bergeser ke arah panjang gelombang yang makin kecil. Pada kondisi radiasi maksimum, panjang gelombangnya lambda M sama dengan T kali C. Lambda M sama dengan panjang gelombang pada energi pancar maksimum. T sama dengan suhu dalam K, C sama dengan 2,868 kali 10 pangkat minus 3 MK. Contoh soal, suhu permukaan suatu benda 483 K jika tatapan Wien 2,868 dikali 10 pangkat minus 3 MK, maka berapakah panjang gelombang radiasi pada intensitas maksimum yang dipancarkan oleh permukaan benda? Diketahui T sama dengan 483 K, yang ditanya adalah lambda. Lambda maksimum sama dengan 2,868 dikali 10 pangkat minus 3 MK per T sama dengan 2,898 dikali 10 pangkat minus 3 MK per 483 K sama dengan 6 dikali 10 pangkat minus 6 M sama dengan 60.000 A. Jadi panjang gelombang maksimumnya sama dengan 60.000 A. Teori kuantum Planck. Menurut Planck, radiasi elektromagnetik yang dipancarkan suatu benda terbagi-bagi atau diskret ke dalam paket-paket energi yang disebut kuantum. Besarnya energi ini bergantung pada besarnya frekuensi gelombang elektromagnetik. Planck menjelaskan teorinya ini dengan rumus berikut. E sama dengan H dikali F, di mana E sama dengan energi, F sama dengan frekuensi, H sama dengan tetapan Planck. Contoh soalnya yaitu,
Jika frekuensi cahaya tampak 6 dikali 10 pangkat 14 Hz, tentukan besar energi fotonya. Diketahui, frekuensi sama dengan 6 dikali 10 pangkat 14 Hz. Ditanya, energi sama dengan, dijawab atau penyelesaiannya, energi sama dengan tetapan Planck dikali frekuensi sama dengan 6,63 dikali 10 pangkat min 34 J/s dikali 6 kali 10 pangkat min 14 Hz sama dengan 39,78 dikali 10 pangkat min 20 Joule. Jadi energi fotonya sebesar 39,78 dikali 10 pangkat min 20 Joule. Efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah pengeluaran elektron dari suatu permukaan saat dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik seperti cahaya tampak dan radiasi ultraungu yang berada di atas frekuensi ambang serta tergantung dari jenis permukaan. Pada efek fotolistrik membutuhkan foton dan energi dari beberapa elektron volt hingga lebih dari 1 MV unsur dengan nomor atomnya tinggi. Studi efek fotolistrik menyebabkan langkah penting dalam memahami listrik kuantum cahaya, elektron dan mempengaruhi pembentukan konsep dualitas gelombang partikel. Pada peristiwa efek fotolistrik, kita bisa mengetahui beberapa hal atau rumus-rumus seperti di bawah ini. 1. Rumus energi kinetik atau efek fotolistrik. EK sama dengan E dikali V0. Keterangan E sama dengan muatan elektron, V0 sama dengan potensial Henty. 2. Rumus frekuensi ambang. F0 sama dengan pi per H. Keterangan H sama dengan konstanta Planck, pi sama dengan fungsi kerja. 3. Rumus energi kinetik atau teori kuantum. EK sama dengan HF dikurang pi. EK sama dengan HF dikurang HF0. EK sama dengan H dalam kurung F dikurang F0. Keterangan H sama dengan konstanta Planck, F sama dengan frekuensi foton, P sama dengan fungsi kerja, F0 sama dengan frekuensi ambang. 4. Rumus panjang gelombang. Lambda 0 sama dengan C per F0 sama dengan HC per Pi. Keterangan lambda 0 sama dengan panjang gelombang, C sama dengan kecepatan cahaya, HC sama dengan 1240 IF nm. Contoh soal efek fotolistrik. Jika suatu logam mempunyai fungsi kerja sebesar 3,7 EF dengan E sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 C dan H sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat minus 34 J/s, maka tentukan besar frekuensi ambang dari logam tersebut. Pembahasan. Dari soal diketahui informasi sebagai berikut. Pi sama dengan 3,7 EF, E sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 C, H sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat minus 34 J/s. Frekuensi ambang dari logam adalah F0 sama dengan pi per H, F0 sama dengan 3,7 dikali dalam kurung 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 per 6,6 dikali 10 pangkat minus 34. F0 sama dengan 8,9 dikali 10 pangkat 14 atau 9 dikali 10 pangkat 14. Jadi nilai frekuensi ambang dari logam tersebut pada kisaran 9 dikali 10 pangkat 14 Hz. Efek Compton. Gejala Compton merupakan tanda-tanda hamburan atau efek dari penembakan suatu materi dengan sinar X. Efek ini ditemukan oleh Arthur Holly Compton pada tahun 1923. Jika sejumlah elektron yang dipancarkan ditembak dengan sinar X, maka sinar X ini akan terhambur. Hamburan sinar X ini mempunyai frekuensi yang lebih kecil daripada frekuensi semula. Dari gambar ini, rumus persamaan Compton yaitu sebagai berikut. Lambda 2 dikurang lambda 1 sama dengan H per M dikali C dikali 1 kurang cos theta. Contoh soalnya,
Jika H atau tetapan Planck yaitu 6,6 dikali 10 pangkat minus 34 Joule per sekon, dan C kecepatan cahayanya sama dengan 3,0 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan M masanya 9,0 dikali 10 pangkat minus 31 kg. Tentukan perubahan panjang gelombang Compton. Diketahui H sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat minus 34 Joule per sekon, dan C sama dengan 3,0 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan M sama dengan 9,0 dikali 10 pangkat minus 31 kg. Ditanya delta lambda. Pembahasannya, delta lambda sama dengan H per M kali C dikali 1 dikurang cos theta sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat minus 34 per 9,0 dikali 10 pangkat minus 31 dikali 3,0 dikali 10 pangkat 8 dikali 1 dikurang cos 180 derajat. Hasilnya menjadi 0,49 kali 10 pangkat minus 11 meter. Sinar X. 1. Penjelasan tentang sinar X. Dari percobaan Röntgen menemukan sinar yang tidak dapat dibelokkan oleh medan magnet. Sinar tersebut berasal dari tabung katodanya sendiri dan ternyata mampu menembus bahan yang tidak tembus oleh cahaya. Sifat-sifat sinar X antara lain sebagai berikut. 1. Sinar X mempunyai daya tembus sangat besar sehingga dapat digunakan dalam proses radiografi. 2. Mempunyai panjang gelombang pendek sekitar 0,1 nm. 3. Sinar X dapat menghitamkan emulsi film dalam menghasilkan sebuah foto. 4. Sinar X dapat mengubah jaringan pada tubuh makhluk hidup. 2. Pemanfaatan sinar X. Sinar X dapat dimanfaatkan berbagai bidang, misalnya bidang kesehatan. Sinar X bermanfaat untuk menggambarkan struktur tubuh manusia bagian dalam tanpa melakukan pembedahan operasi. Bidang industri. Sinar X bermanfaat untuk melacak kerusakan logam dari mesin-mesin industri. Bidang keamanan. Sinar X bermanfaat untuk membantu melihat adanya atau tidak barang-barang bawaan calon penumpang yang berbahaya, dan lain-lain. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih.